Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidna ilma warzuqna fahma. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, malam ini kita sama-sama memanjatkan puji kita serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana senantiasa kita termasuk hamba Allah yang terdipilih, yang mendapatkan yaitu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita capek-capek juga siang lemes, capek kerja ya, tapi alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki menuju itu ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melangkahkan kaki dari rumahnya menuju majelis ilmu, maka kata Nabi, dia sama juga berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam keterangan lain pernah saya baca bahwa orang yang menuntut ilmu itu datangnya dari rumah dia mau menuntut ilmu, maka dihapus semua dosa-dosa kecil. Pas dia pulang tuh habis tuh dosa-dosanya. Sedangkan juga di tipek nggak kelihatan semuanya, kan tadi hitam jadi putih. Terus kenapa? Saking besar-besarnya pahala orang yang menuntut ilmu. Kalau kita bandingkan dengan sholat kita 5 waktu sehari, dari mulai subuh, johor, asar, maghrib, isya, subuh lagi, belum tentu ada pahalanya. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan-kesalahan kita, kelalaian kita dalam sholat. Udah jelas, itu mah jangan kita dah. Yang udah jadi tingkatan kadang-kadang godaannya banyak lagi orang sholat mah. Ada udah mau teringat terakhir, ingat inilah, ingat itulah. Kadang-kadang habis ngobrol tadi habis doa ya, pas bayang asar, ingat. Itu ngaku setan mah, ayo lewat mana. Makanya kita disunahkan oleh Rasulullah setelah sholat assalamualaikum itu kita baca istighfar. Itu kita mohon ampun atas kelalaian kita, sholat kita yang nggak khusyuk. Itu jangan assalamualaikum, jangan makanya istighfar dulu biar khusyuk. Kalau bisa nih sedekah kita jangan bergerak dulu sebelum antas salam, baru salaman dah gitu, baru tuh benar-benar. Jadi kalau bisa assalamualaikum salam, jangan salaman, istighfar dulu yang khusyuk benar-benar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, astagfirullahaladzim li walidayya. Terus kita kita sambil istighfar sambil merenungkan dosa-dosa kita. Dosa apa? Dosa lalai atau kurang khusyuknya dalam bersolat. Sholat kita mohon diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi itu semuanya ini kita diambil, kita ditambahin pahala-pahala kita yang sangat-sangat banyak, yaitu kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang paling banyak udah dah, nggak ada lagi, kata guru saya juga, nggak ada lagi pahala yang paling besar banget, banyak banget itu kata bahasa ini malah ya. Banyak banget ya, udah nuntut ilmu itu. Makanya kita ini malam ini setiap malam Rabu alhamdulillah, walaupun begini juga, tapi alhamdulillah ini biar begini gak, yang saya jelaskan kan tentang kitab Allah, hadis Rasulullah. Insya Allah kita niatnya sama-sama kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selawat serta salam dicurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya dan sahabatnya dan kita semua sebagai pengikutnya. Ya mudah-mudahan nanti harapan kita mengada lagi udah syafaat, nggak ada lagi harapan kita mas syafaat dari Rasulullah selain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling mulianya hamba Allah itu hamba yang masih mau dirinya menuntut ilmu. Sebab apa? Saya disuruh sama guru saya,
orang-orang yang menuntut ilmu, jamaah bilang yang mulia, karena paling mulia itu. Mulianya apa? Dosanya malam ini dihapus oleh Allah. Kalau nggak percaya, ada kan nggak percaya, kira aku tiba duduk doang ngaji, dosa sampai habis, kalau tidak pahala gede amat. Ya makanya habis ngaji mati, ya mati dah. Ya Allah, saya nggak percaya nih, habis ngaji saya pengen mati nih, mati dah terus ngaji. Atau yang orang yang nggak ngaji, nggak percaya dia mati, rasain dia, ya orang nggak percaya mah. Bahwa saya nggak belajar dimanapun, saya ngaji dimanapun, itu begitu guru ngomongnya. Ya saya sampaikan lagi kemarin sekarang gitu, bahwa paling besarnya pahala yang paling banyaknya yaitu orang ngaji. Alhamdulillah Bapak RT 1 bersama rombongan telah datang dengan selamat. Ngaji dulu. Iya, alhamdulillah. Kebahagiaan semuanya. Kenapa? Belum kuat kan? Belum bantu sih. Apapun yang kita niatkan dari rumah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kita lanjutkan apa yang kita niatkan benar-benar, yaitu 3 kemuliaan yang dikasih sama Allah dalam orang menuntut ilmu. Yaitu pertama, orang yang duduk di majelis ilmu itu sering kita dengar sama juga sholat sunat 1000 rakaat. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu itu pahalanya sama juga 1000 nyolatin orang yang meninggal. Yang ketiga, sama juga kita membesuk orang sakit 1000. Masya Allah, gede banget. Makanya dibilangnya gede banget gitu. Jadi bukan gede lah, wah pahalanya gede, bukan, gede banget tuh. Jadi benar, mudah-mudahan kita semua ini mudah-mudahan di hati kita ada dalam keikhlasan, yaitu ikhlas. Kalau cuma ikhlas, jangan gendeng ngomong ngaji mah nggak enak kan. Kalau mau ngaji mah enak ya masih jangan rasa nggak enak dah. Ya pokoknya dari rumah menuntut ilmu sama-sama bareng-bareng kita sini gitu. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kita karena jarang saya buka di sini. Karena semuanya udah pada berumah tangga, pada punya bini, saya buka bab tentang mandi hadas besar. Kadang-kadang hari belum tahu hadas besar. Mandi doang dia kan. Dibang mandi enggak tahu mas. Selama dia udah jadi pengantin baru, apa ibu jangan pertama jadi bujangan, belek, ngimpi, mandinya nggak bisa. Ya dosa terus sampai sekarang gitu. Iya. Ya cara niatnya nggak tahu jebur doang gitu. Makanya di sini Rasulullah an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taqal khitana ni wa qabatil hasabatu faqad wajabal ghusl anjala aw lam yunjil. Di sini kata Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, jika bertemu 2 kemaluan, ini harus begini pikir mah ya, jangan nanti dialing-aling. 2 kemaluan antara jakar dengan mangkok kita gitu ya. Ya. Dibang ketemu doang, cip gitu. Ini seperempat masuk seperempat. Iya. Karena pas baru masuk bisa udah lemas badannya, karena apa? Kurang sehat, sesiang capek. Ini tembak saya dibang baru masuk doang nggak keluar. Maka di sini jika bertemu 2 kemaluan dan masuk ujung kemaluan, ujungnya tuh juga doang ya, gitu ya. Ya nggak apa-apa ya, ini memang pikir ini mah harus diterangkan di sini mah. Maka telah wajib mandi baik keluar mani ataupun tidak keluar. Misalnya kita udah capek keluar kayak udah pasti sudah. Lagi malam gua nggak keluar nggak mandi dah, mandi biasa we. Kagak, tetap itu jangan sampai masuk gitu kan. Baru bersentuhan doang antara ujung dengan ya bibirnya gitu ya. Saud jelasin ya. Iya pintunya dah gitu. Ini kalau ngaji di pondok mah kalau buka ini ya semua tuh apa sih? Murid apa santri-santri itu ya udah kadang-kadang ada yang basah ya. Gitu di pondok-pondok
Pernah saya dulu waktu lagi zaman bang itu baru balik ngaji begitu di pondok cerita, karena harus dijelasin bahwa apa? Karena anak santri juga nanti keluar dewasa. Kalau gurunya mondok yang ngejelasin ini, ya dosa dia nggak tahu gitu. Makanya ini karena ini mungkin ada yang mondok ada yang enggak, saya jelasin sekarang begitu cerita fikih. Iya, jadi cerita fikih itu begitu. Kalau kita menjelaskan tentang itu harus sejelas-jelasnya gitu. Jadi walaupun tidak keluar mani, maka di sini wajib mandi. Bagaimana cara mandinya? Nah ini mandi ini. Kalau kita nggak bisa nawaitu guslami hadasil nawaitu guslali hadasil akbari anjami badani parlolitaya, nggak bisa kan dia? Barang ribet banget bahasa Arab lah, gua bahasa Indonesia di hati. Saja aku tidak mati tapi dengan mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi Bismillah aja kan makruh juga tuh di dalam kamar mandi, boleh mati dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Mulia. Aku niat mandi menghilangkan hadas besar seluruh badan atau enggak pakai seluruh badan enggak apa-apa. Saja aku niat menghilangkan hadas besar seluruh badan. Betul. Jadi bari begini ini langsung cet gitu. Jadi sendok begini. Bari langsung niat langsung cet gitu. Sama juga kita ambil wudhu mau ambil air di muka. Jadi niat langsung sendok, minimal sunnahnya biar dapat pahala lagi. Pundak kanan dulu. Terus sampai kemana? Sampai ke lubang-lubang hidung, sampai lubang kuping sekecilnya, karena itu hadas besar. Hati-hati nih, ini harus dikurekin semua ke pantat nih buah gitu. Kan pantat tuh kalau apalagi yang gebuk ya, kan begini ketutup nih, gebuk. Nah itu jangan sampai kita seram udah benar. Karena mandi hadas besar mah harus sebenar-benarnya tertib. Kenapa? Karena itu yang pertama yang akan diterima sholat kita, mandi hadas besar dulu. Ya, kalau hadas besar kita, mandi hadas besar kita kurang sempurna, ya udah semuanya ke bawah tuh, sholat nggak diterima, apa nggak diterima. Ya, kenapa? Karena kurang sempurna dari hadas besarnya. Makanya yang udah pada punya bini, saya jadi semuanya mah, ya, yang udah punya bini, oh iya. Iya, iya, ya makanya yang udah punya bini, ada yang udah tahu caranya, udah tua ya, ada yang belum tahu. Kenapa? Jarang kita ngaji dibuka tentang fikih, tentang ini, tentang apa, tentang kita hadas-hadas yang seperti ini. Jadi sampai di mana mandi hadas besar yang sebenarnya? Jadi mulai jari ini nih, lubang-lubang kuping yang kecil-kecil sampai ke pantat dah, yang merupakan ini ya, makanya harus duduk, harus nongkrong. Setelah nongkrong baru berdiri. Nah, karena apa? Di bawah dengkul, di sini nih harus bersih semua. Sampai ke mana? Sampai kita minimal kita ke kumur-kumur itu. Nah, airnya kita ingin. Jadi kali sebelum itu mah terus gitu kan. Jadi jangan sampai kita ini kurang sempurna hadas besarnya, ya udah semua nggak sempurna, sholat nggak sempurna, udah nggak sempurna dah ibadah kita dah, ke puasa ibaratnya gitu. Nah itu makanya hati-hati kita seperti ini, jangan sampai kita nih ibadah berpuluh-puluh tahun tentang hadas besar kita nggak tahu gitu. Jadi begini, jadi niatnya tadi saja aku niat menghilangkan hadas besar gitu, atau mandi hadas besar. Karena Allah Ta'ala baru langsung disiram itu. Tangannya kanan dulu dah, biar ada pahalanya. Sunnah kiri baru semua basuhin, baru kepala, terus kepala. Karena mandi yang disunahkan oleh Rasulullah, mandi sehat itu jangan langsung kepala. Jadi nggak boleh. Kalau mandi langsung kepala itu bisa, di situ saya baca dalam keterangan, bisa jadi penyakit sakit kepala dan bisa juga orang menjadi stroke, bisa. Nggak boleh. Jadi Rasulullah mensunahkan kalau mandi minimal paha dulu. Kalau mandi biasa mandi itu sama sih, yang penting udah kesiram. Yang penting udah kesiram badan kita, lalu menyempurnakannya mah baru kepala itu gitu. Nggak harus kepala dulu, nggak. Yang penting badan udah kebasuh. Sampai di mana? Hati-hati yang punya kuku. Ya, hati-hati yang punya kuku panjang. Kaki terutama harus itu terus kita. Kalau mandi hadas besar jangan kayak mandi hadas biasa. Terus ya kita kobel-kobelin nih, yang lubang ini terus kita kobelin terus. Yang mana yang lubang-lubangnya ini gitu.
Sebab apa? Sebab itu kita kehati-hatian kita supaya ibadah kita keterima. Gitu. Makanya di sini Rasulullah dalam sabdanya dari diriwayatkan bahwa sini riwayat An-Nasi Ibnu Majah. Jika bangun seseorang dari tidur, dia melihat basah dalam mimpi. Bahasanya bahasa encer betul gitu. Ya. Iya, kan ada juga punya bini juga tetap kadang-kadang ya menghayalin yang cantik jelita akhirnya mau bini kepulesan bawa ke mimpi. Ya, ada juga yang gitu. Ya. Apabila di sini jika bangun seorang dari tidur, maka dia melihat basah dan tidak merasa mimpi. Dalam keterangan sini, maka wajib dia mandi. Walaupun orang aku nggak mimpi apa ini biasa ya, ya bisa juga kadang ketekan. Karena kalau biasa kalau laki mau tidur kenceng gitu dia gitu. Ya, ini kalau cerita ini memang gini sih gitunya. Dua atau ya gitu. Dan jika ia mimpi nih, wah kita belum pernah, saya semuanya kayak ngerasain pernah bermimpi sama seorang cewek juga yang pernah kita hayalin atau nggak dalam kita mimpi, tapi dia bermimpi bersetubuh, tidak ada tanda basah maka tidak wajib mandi, tapi mimpi kayaknya udah guling-guling, tapi kita lihat nggak basah, nggak keluar, itu tidak wajib mandi, gitu ya. Jadi walaupun tidak memimpi, tapi pas dia dipegang-pegang itu basahnya bukan ngompol, karena ada basah ngompol ya. Ada udah gede ngompol, ada yang udah tua ngompol, bangdak masih ngompol ya. Gitu makanya di situ harus walaupun nggak bersetubuh mimpinya, tapi nggak basah tidak wajib mandi. Di sini dari Anas radhiyallahu anhu berkata, jika orang perempuan mendapat dalam tidurnya sebagaimana yang didapatkan oleh laki-laki, maka sama harus mandi. Bilangin bini kita, lo walaupun gue udah laki gua agak, kalau mimpi lo mandinya lu basah, lu mandi lu wajib, gitu. Kalau tahu cah bini kita belum belajar situ, takutnya bilangin. Nanti kalau lo lagi walaupun lu gua nggak pakai, lu bangun tidur tuh lu basah, berarti lu keluar ini tuh, makanya harus mandi sama di sini gitu. Berkata dari sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya malaikat tidak mendekat pada orang junub atau yang berumuran dengan kusumba, qulub harum hingga mandi keduanya. Jadi yang udah dengar ya mungkin diulangi lagi, kalau kita habis indahoy sama bini kita, ya kan, habis enjot-enjotan, terus kita jangan langsung tidur. Kalau kita begitu langsung tidur, maka itu selama kita semalaman itu tidak didekati oleh malaikat. Di sini malaikat tidak mendekat pada orang yang punya junub. Ya minimal, ya kalau mandi dah nggak apa-apa, nggak jadi penyakit enggak. Kalau mandi juga, karena jarang, kadang nggak tiap hari enggak. Mandi, misalnya mandi. Tapi minimal kita harus ngambil air wudhu. Kita berwudhu, bini kita tuh ngorok, bangunin tendang tuh ini, bangunin siram, suruh-suruhnya jam-jam juga tuh. Kalau kita ambil wudhu bini enggak, ya sama juga, malaikat juga mau deketin. Takut-takutnya, gitu kan. Takut-takutnya kita habis begitu sama istri kita, pada termasuk orang yang kotor, karena ada junub. Malaikat tidak mau mendekati, kita meninggal dunia. Itu yang khawatirnya mah. Makanya kalau lebih takut lagi mandi gak apa-apa, tapi minimal ngambil wudhu. Ngambil wudhu segar banget kayak ngambil wudhunya jangan seperti ngambil wudhu mau sholat gak apa-apa. Yang penting yang wajib-wajib lah, muka, tangan, kepala, kaki, udah gak apa-apa. Ya kalau semua lebih bagus lagi. Ya sama bacaannya mah, sama udah, sama kita mau belum sholat. Sama gitu. Nah setelah itu misalkan ada juga kan kalau habis begitu pada lapar ya kan, suka aus, suka pengen nyaplok apa, pengen rokok. Nah itu kalau kita nggak mandi dulu, maka itu dilaknat oleh makan makanan yang kita makan, yang kita minum. Makanya selalu sebelum ngambil wudhu, sebelum mandi atau wudhu, jangan makan dulu. Ini bukan mindo bisa begitu supaya makan. Jangan. Iya makanya minimal istri kita juga bilangin minimal harus ngambil wudhu. Kalau kita enggak mandi malam itu,
Karena di situ pernah para sahabat memergoki Rasulullah seperti itu, ada contohnya gitu. Kan Rasulullah manusia, ada juga dari segen meluan gitu. Jadi supaya apa? Biar kita nih ke bawah sebagai umatnya, jadi minimal kita harus ngambil wudhu di situ ya. Jadi setan, malaikat tidak mendekat pada orang yang junub, malah setan di situ banyak. Dan jadi selama malaman tuh kalau kita habis begitu nggak mandi ya udah, kita nggak deketin malaikat. Kan kalau namanya manusia mah semua ada malaikatnya, kuping ada malaikatnya, hidung ada malaikatnya, mata ada malaikat. Kalau nggak ada malaikatnya kita tidur, mungkin udah semut, udah apa pada masuk ke badan kita. Coba orang mati dah. Karena ada orang udah gak ada nyawanya. Berarti kan nggak ada malaikat kan? Taruh dah tuh digeletakan. Ya, ntar banyak banget semut pada datang, apa pada datang pada gigitin ya. Ada cacing juga pada masuk ke hidungnya. Orang ada yang jagain. Kalau kita sebagai manusia ini hamba Allah, umat Nabi Muhammad, kalau nggak ada satu malaikat yang ngejagain lubang hidung, mata, kuping, pantat, lubang-lubang semua. Kalau nggak ada malaikatnya ya udah nggak nikmat lu tidur gigitin apa wae. Makanya kita itulah keberkahan kerahmanan Allah. Manusia diciptakan yang orang bergajul, yang orang maksiat, yang orang banyak dosa tetap jagain, udah masih hidup masih ada nyawanya mah. Mau Islam kayak mau sholat kayak mau kagak kayak mau karam jadah kayak gimana, pokoknya dijagain oleh malaikat gitu. Makanya kalau orang udah mati taruh dari, kalau ente tidurnya di kebun tetap paling tinggi gitu yang ambil semut masuk kepada kagak kalau baru hidung kita kuping kita karena ada malaikatnya. Coba setelah mati taruh di kebun, kalau nggak habis lupa-lupa gitu udah belatung udah segala macam udah datang ya kan gitu. Makanya itulah manusia hidup. Makanya kita selama lagi hidup, setelah begitu, setelah kita bergaul dengan istri kita, minimal kita ngambil wudhu. Ini mah kayaknya semuanya jarang mandi, mandi ngomong wudhu kayaknya jarang. Ya pokoknya sekarang udah ngaji gini, laksanain ya. Bapak, kita jangan sampai tidur sambil mengandung dosa juga itu sama masuknya. Akan ada perintahnya. Diperintahkan minimal suruh ambil wudhu. Ya ilah ambil wudhu tarada, muka sekali, tangan sekali. Ini sekali aja dah. Kalau segen mah sekali dah, yang wajib jam sekali, kaki sekali lima tertib dari sempurna gitu. Wudhunya jangan asal doang, tetap sama ambil wudhu mah gitu. Makanya di sini malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada gambar patung, ada anjing, ada orang yang punya junub. Malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada gambar patungnya. Patung apa ya? Patung yang bernyawa. Ini yang namanya patung dah, bukan patung manusia doang, patung yang bernyawa di sini. Jadi malaikat tidak mau masuk rumah yang ada gambar patungnya, orang yang meraja anjing, orang meraya anjing atau orang yang masih punya junub. Jadi rumah yang orang ada di dalamnya habis bergaul dengan istrinya, habis indahoy langsung tidur ngorok. Mau deh itu. Tahu-tahu subuh kadang subuh siangan segitu mah. Nah, boro-boro ambil wudhu, berarti semalaman itu malaikat tidak mau masuk ke rumah orang yang ada junubnya. Di sini ada jelas keterangannya. Kalau nggak percaya baca dari kan gitu. Kadang orang pada nggak percaya wae sih kadang. Kalau tentang agama tadi, ngomong doang begitu. Enggak, dah ini kan jelas menjelaskan. Siapa yang meninggalkan sebesar rambut yang belum dibasuh, ini rambut lagi nih, ya. Siapa yang meninggalkan sebesar rambut yang belum dibasuh sesudah junub janabat, maka akan dikena sekian dari api neraka. Makanya hati-hati yang tadi saya bilang. Tapi mendingan kalau kita rambut pendek semua dia enak. Itu yang rambut panjang yang kadang nggak kebasuh mah. Kita rambut pendek semua dah. Rambut baik. Nah makanya hati-hati istri kita ajarin kalau rambutnya panjang. Ajarin rambutnya panjang biar basah banget pun dia ajuk dulu apa ibaratnya begini ini itu tuh jangan sampai nggak sampai ke basuh karena di sini siapa yang meninggalkan sebesar rambut yang belum dibasuh sesudah janabat maka akan dikenakan sekian dari api neraka walaupun selebar. Kalau mengambil neraka ya panas semua berarti gitu. Di sini dari Ali berkata dan karena itu saya selalu memotong rambut, makanya waktu kita udah pada pendek semua nih.
kata Ali ini, saya selalu memotong rambut kepalaku. Jika Rasulullah telah mengancam dengan api neraka terhadap orang yang tidak membasahi tumit dalam wudhu. Nah, adalah sama nih. Orang yang berwudhu tidak membasahi tumit-tumitnya, habis tumit nih, sela-sela ini nih. Maka nanti di sini jadi ngejalur nih. Ini jalur yang tidak membasuh tumit-tumitnya, mengancam dengan api neraka dalam wudhunya, maka dalam jenabat tentu lebih berat. Oh, jadi dalam jenabat itu lebih berat. Jadi kalau kita mandi besar juga sama juga kita ambil wudhu nih. Ini nih harus kita ini nih. Karena ini kan lupit nih, karena nggak basuh. Ya, di sini sama nih. Jadi jari-jari kaki juga harus sama seperti kita ngambil wudhu gitu. Di sini makanya karena lebih berat lagi daripada orang yang berjunub. Dan ngambil wudhu juga kalau tumit-tumit kita kagak disela-selain, maka akan nanti diselipen puntung neraka. Puntung rokok gaduh-gaduh dia. Coba dah, Pak Imam jajal. Puntung rokok selipin tuh di kaki. Kalau jadi mana teriak gitu ya, gitu. Apalagi puntung neraka. Puntung neraka teh. Di sini saya baca keterangan, apabila itu puntung neraka jatuhnya ke dunia selobang jarum, bukan selobang kelingking, bukan selobang jarum jatuh ke dunia, maka dunia sama isi-isinya angus. Coba dah ditelit, ini mah diselipkan puntung neraka ke kaki orang yang ngambil wudhunya nggak sempurna, nggak dikubit-kubit di sini. Ya nggak kuat ya, angus semua didi semua kita bisa habis itu. Ya ya karena di dalam keterangan saya baca itu api neraka, puntung neraka, barahnya tuh yang kecil turun ke dunia, nyemplosnya ke dunia gitu, sebesar lubang jarum. Di dalam keterangan itu dunia sama isi-isinya sama kita-kitanya angus. Pikirin dah situ dah. Oh, jangan berani-berani amat sama neraka mah. Jangan berani-berani amat sama neraka. Saya bilangin dah, jangan berani dah sama api mah, karena siksa yang paling pedih ya udah api. Siksa digebukin, dibacokin, jatuh sampai pusat, bisa masih sadar. Ya, Imam tuh penuh tangannya. Udah pada belah no Pak RT. Imam tangannya belah 3. Tapi bisa sadar. Tapi kalau dikenakan api, dibakar, Imam kakinya dibakar sepotong nih, ini doang dibakar. Kalau nggak bisa tidur jago. Orang kalau udah kena api yang namanya panas, jarang yang bisa tidur. Itu baru sedikit. Makanya jangan nantangin amat neraka mah. Mau sikat guru saya belum ketemu ininya, kata guru saya, siksa yang paling pedih adalah api. Makanya disiapin neraka sama Allah. Gitu. Makanya hati-hati di sini. Kalau tumit-tumit kita tidak disela-selain, takut nggak terbasuh, maka akan dicebloskan tumit kita ke dalam api neraka. Tuh ya di sini. Sesungguhnya di bawah tiap rambut mengandung jenabat. Tiap rambut satu lebar juga jadi mengandung tuh. Karena itu mandikan rambut. Jadi kalau rambut yang ketinggalan, ya boleh sih kita ambil cariin kehati-hatian gitu kan. Ambil mandikan bersama-sama gitu. Tapi ada riwayat juga enggak ini juga ada, pernah saya ngedengar ngaji. Yang tinggalan mungkin dimaklumin sama Allah karena nggak sengaja. Ini yang disengaja ada, belum habis begitu belum ngapain, udah motong kuku, belum gitu udah motong rambut ke buku atau nyautin rambut, nggak boleh, sengaja itu namanya. Tapi mungkin yang sengaja mah dimaklumin karena rambutnya kecil, itu nyariin bagaimana nyariinnya, gitu ya. Di situ ada juga sebagian ulama mengatakan seperti itu. Makanya di sini tentang kita mandi hadas besar. Jadi orang yang di sini dari At-Tirmidzi bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, orang yang junub atau berhaid tidak boleh membaca sedikit pun dari ayat Al-Qur'an. Jadi kalau kita lagi junub tidak boleh membaca ayat Al-Qur'an. Makanya di sini hadapkan muka rumahmu itu ke arah lain daripada masjid, sebab saya tidak membolehkan duduk di masjid bagi orang yang haid. Makanya di sini berarti haram. Jadi kalau perempuan ada haid masuk juga ke masjid, berarti nggak boleh.
Seperti ada sebagian ada yang membolehkan juga, itu tahu kita juga ya, ada yang membolehkan. Iya, ada yang membolehkan dan ada yang di sini, kalau di sini mah tidak boleh wanita haid yang punya junub itu tidak boleh masuk ke dalam masjid. Ada juga yang membolehkan, itu nggak tahu dah saya. Jadi kita juga nggak bisa membenarkan dan tidak juga bisa menyalahkan karena belum ketemu. Di sini kan masing-masing kitab itu ada yang ada fikih, ada usul fikihnya, mungkin ada usul fikihnya kali ya, itu bisa juga kias-kiasnya. Ya, seperti tali rambut itu kalau sengaja hujan, kalau yang jatuh mah ada usul fikihnya di ini lagi kali gitu. Jadi ya sebelum ini kita, siapa yang bersetubuh pada istrinya lalu haid, nah ini nih orang lagi haid diembat juga dosa besar nih dalam kemaluannya atau bersetubuh di dalam buahnya. Jangan boleh tuh, jangan boleh ya maksudnya lubang dari selain lubang itu maksudnya, tapi dari belakang mah apa-apa ya. Tapi kalau dari belakang juga, tapi bukannya itunya, bukan itunya boleh, apa-apa itu mah. Kan di situ pacul lah sawahmu dengan semau sendiri, tapi selebah sawahnya, sawah kita tuh itu, jadi lebah sawahnya kita pacul, mau pakai mana kayak mau barin miring kayak nonggeng dah nggak apa-apa, asal jangan lain daripada sawah itu gitu. Sahabatan mual. Ya. Siapa yang bersetubuh pada istrinya yang haid dan kemaluannya atau bersetubuh di pantatnya atau pergi pada zaman rukun, maka telah kafir dengan apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Maka orang tersebut sudah melanggar dosa, termasuk dosa yang besar. Hati-hati kalau bini kita lagi haid, dulu pernah kita hajar juga, bertobat. Ya Allah, aku bertobat. Dulu bini saya lagi haid, saya embat juga, ngetahan. Itu termasuk dosa yang besar. Kita bertobat sama Allah. Tidak saya ulangi lagi ya Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Ya Allah, dulu saya pernah waktu masih muda-mudaan, bini saya lagi main, saya embat juga, gitu ya. Makanya kita sekarang tobat ya. Yang belum tahu mah, yang udah tahu jangan diulangi lagi karena itu dosa yang sangat besar yang akan mengganggu ibadah kita. Maka dari itu di sini sedikit lagi Aisyah radhiyallahu anha berkata, adanya Nabi SAW jika berjunub lalu akan makan. Oh ini di sini yang tadi ini atau tidur maka ia berwudu sebagaimana wudu sembahyang. Jadi Rasulullah dicontohkan Rasulullah kata Aisyah. Ya, dia yang ngomong nih teman tidurnya. Adanya Rasulullah yang tahu mah beliau, kita mau tahu Nabi ya, di satu rumah. Makanya di sini disunahkan kalau jika Rasulullah akan makan atau tidur, setelah begitu maka ia wudu sebagaimana wudu sholat. Ya wudu sholat bagaimana sih? Ya boleh kumur-kumur, cuci tangan, sunat semua. Kita segan begitu, ya udah kita yang wajib-wajib doang dah, gitu ya. Masih ada lagi karena ini udah malam, kita ngaji jangan banyak-banyak. Jadi buat orang ini udah pada tua semua ya, kita ngaji tentang apa sih ibaratnya, membahas tentang mandi besar yang sempurna. Jadi hati-hati kalau kita mandi besar, semua lubang-lubang yang kecil-kecil jangan sampai tertinggal. Kita harus berhati-hati. Hatiannya bagaimana? Takutnya gara-gara mandi junub kita kurang bersih, ibadah sholat kita juga nggak diterima, wudu kita juga nggak terima. Utamanya pondasi rumah yang menjadi sempurna, menjadi kekar adalah pondasi dulu bawahnya ya. Setelah kita yang udah punya istri bermandi junub, mandi besar, nah itu yang harus kita pelihara lagi nanti tentang istinja. Istinja kencing sama istinja buang air besar ya. Udah pernah saya jelaskan, nanti tak lupa, nanti tidak saya lagi dah. Karena ini kewajiban. Kalau nggak dikasih tahu nanti nuntut. Dulu saya nggak dikasih tahu tentang istinja, makanya sekarang jadi masuk neraka nih, sholat saya nggak terima, ngaji saya nggak berani jelasin gitu nih. Beratnya teh. Makanya sebetulnya ini mah gimana ya, berat. Jadi saya dia jadi apa yang ngaji begini berat sebetulnya, yang sedikit kan dijelasin nuntut nanti. Kenapa nanti pada nuntut? Saking takut jadi ceburkan ke api. Itu saja. Jadi saking takut itu api itu bukan kayak api karang nih, bukan malung merah, udang merah jadi hitam. Panasnya gimana? Perjalanan 500 tahun itu udah panas.
Bukan kita hadapin dari sini, itu bukan kayak kita ngadepin taburan dari sini dekat rumah, enggak, bukan. Perjalanan ribuan tahun itu udah panas. Sedangkan kita teh mau diceburkan, bukan masih jauh saja menurut keterangan itu neraka udah panasnya, naudzubillah. Apalagi kita diceburkan, makanya nanti semuanya pada nuntut, istri nuntut suaminya, anak nuntut ke kita, terus pada nuntut nanti kita ini kita paling berat, kita di paling berat laki, paling berat dituntut oleh anak, oleh istri. Karena apa? Karena kita kurang rewel sama bini, kurang ngomelin, nggak sembahyang nggak diomelin, nggak pakai kudung nggak diomelin, nggak rambutnya nggak kita tutupin nggak diomelin, terus siap-siap nanti. Makanya pelan-pelan kalau dulu ngaji mah pelan-pelan. Tahu apa? Kita aja udah nggak sanggup masuk neraka, dituntut lagi sama bini sama anak. Masya Allah, berat. Kita bukan madang luang, kita mandi bukan nyari duit buat makan madang, bukan mau nyari uang, ngedidiknya segala macamnya, segala macam harus kita kasih tentang agama. Bini kita misalnya belum bisa pakai kerudungan pelan-pelan. Nah kalau kita udah bilangin bini kita nih nggak nutup aurat, rambutnya masih beranak kronokopari, ke warung nggak pakai kerudungan, kerudungan, udah kita bilangin, udah kita kasih tahu, dia nggak melaksanakan, gugur kewajiban kita. Enak amat tuh, dulu gue bilangin itu, kita cuma tadi suruh nanti di akhirat termotor, enak amat tuh kan waktu itu gue ngomel, lu gue suruh baca pakai kerudungan, karena pas lu cebur neraka untuk ke gua. Nah gitu ibaratnya, nanti kita aman. Kalau di sini kita kurang galak, kurang ngomel kepada anak kita perempuan, kepada bini kita. Di sini menurut keterangan yang jelas nih, kalau nggak percaya, saya pernah baca di sini, perempuan yang masih buka-buka aurat, bukan aurat pahanya, pantatnya pakai pusar, bukan, mau ke aurat rambut wanita itu udah aurat, maka ibadahnya apapun, ibadahnya nih belum sempurna diterima oleh Allah. Kalau menurut secara kasarnya mana tidak diterima, tapi kita mah jangan kasar-kasar mata, belum sempurna diterimanya ibadah seorang wanita, seorang istri yang dibilangin sama bininya suruh nutupin rambutnya, suruh pakai kerudungan, maka ibadah apapun, dia mau rajin tahajud, dia mau rajin Senin Kemis, dia mau rajin sholat 5 waktunya, tapi dia belum melaksanakan kewajiban yang di atas kewajiban, yaitu menutup aurat, maka belum sempurna diterimanya Allah. Oh ya, dan itu ngomong bini dulunya, lu capek-capek doang lu, puasa lu, udah gue bilangin gue ngaji, ini boleh ngaji, gitu. Gitu ya, gitu. Jadi kalau udah kita bilangin mah terserah dia, udah wajib itu gugur. Udah bilangin mah udah, yang kita mau ngomelin doang, ngasih tahu doang, tapi jangan galak-galak. Ya kalau bisa mah ya, lu kan gue udah ngaji nih, karena gue pengen banget nih, lu pengen masuk surga enggak? Pengen atuh. Ya iya, kalau pengen masuk surga udah, sekarang mau ngapain lagi? Udah kita jadi keluarga sakinah mawadah warahmah gitu ibaratnya. Gitu, ngomalikinnya jangan ngomongin jangan. Soalnya emang anak itu, saya begitu, kalau apa? Saya mah takut dituntut. Kita udah gak enak-enak, bukan bari ngadepin bidadari cakep-cakep tadi kita dicariin nama kita. Nama bapak lu siapa? Imam. Wah, cari Lokman Solono, bapak lu enak-enak no. Lagi dikipasi cuma bidadari lagi pada meluk-meluk, waduh. Panggil kita lu enak-enak, ya Allah, atau gitu jangan nyicipin surga dulu. Ngenes yang ngejakalnya orang yang udah masuk surga dimasukin neraka, mendingan belum nyicipin. Udah nyicipin surga setengah hari, baru setengah hari dah mah, tapi setengah hari soalnya 15 tahun gitu. Anaknya nyariin digu surga, ridho saya Allah, orang tua saya masuk surga, saya masuk neraka, karena saya waktu di dunia nggak pernah diomelin, nggak pernah dibilangin suruh ibadah, nggak pernah dibilangin suruh begini. Kalau nggak percaya ini begini nih, ngomong ini saya kabri, tidak dulu dan tidak. Ini jelas ini, karena kitab mana juga terangin seperti itu. Orang tua nih sebagai laki-laki, kita bapak nih pasti dituntut sama anak bini kita nanti. Makanya itu rewel kadang udah, bukannya duit doang capek kita, bukan. Kita mah bukan ngempanin doang, bukan, kita mah semuanya tanggung jawab kita. Loh ya, makanya ngaji mah sedikit-sedikit ya, kita untuk membenahi diri kita. Jangan ngambek, lagi ngomong ini enggak, ini mah lagi apa sih? Bukan lagi ngajarin, bukan mengingatkan. Ini mah
Ini mah lagi ngingetin supaya apa? Supaya kita jangan sampai terjerumus ke dalam neraka. Ibadah kita udah enak-enak nggak tahu dijerumuskan oleh anak istri kita ya. Dan mudah-mudahan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala anak dan istri kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kewajiban yang belum dilaksanakan, kita mohon kepada Allah. Apa yang kewajiban yang belum dilaksanakan oleh anak dan istri kita, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala biar dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus buat diri saya, namun buat keluarga dan bapak sekalian. Kurang lebihnya itu semuanya kesalahan dari saya semua. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak ada satu yang pertama tidak menyinggung, tidak ada niat menyinggung, tidak dia ngajarin. Ini mah sama-sama kita belajar dan sama-sama mengingatkan diri kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.